Halo, apa kabar pemirsa? Tak bosan kami ingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi pemerintah. Semoga Anda yang di rumah atau dimanapun Anda berada melakukan hal yang sama dan semoga kondisi terbaik menyertai Anda. Bersama saya Melaniaka akan mengabarkan informasi teraktual seputar Universitas Negeri Surabaya dalam Jendela UNESA. Terima kunjungan dari SMA Ar-Rohmah Malang. UNESA jadi kampus incaran para santriwan dan santriwati. Peringatan Hari Kunjung Perpustakaan Nasional oleh UPT Perpustakaan UNESA. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Universitas Negeri Surabaya masih menjadi incaran siswa di tingkat sekolah menengah atas dan sederajat. Kali ini SMA Ar-Rohmah Islamic Boarding School yang berlokasi di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, kunjungi UNESA guna pemenuhan kebutuhan informasi seputar kampus Sang Juara ini dan jalur masuk penerimaan mahasiswa baru di UNESA. Sebanyak 8 guru perwakilan SMA Ar-Rohmah Islamic Boarding School hadir di ruang sidang BAKPK lantai 2, Gedung Rektorat UNESA pada 8 September 2022. Kunjungan ini bertujuan untuk menggali informasi mendalam seputar jalur penerimaan mahasiswa baru UNESA. Selain jalur penerimaan yang sudah umum diketahui, Ketua Divisi Penerimaan Mahasiswa Baru UNESA, Awang Darmawan SIKOM MA, juga menjelaskan bahwa di UNESA juga dibuka jalur afirmasi, kerjasama, beasiswa luar negeri, dan rencana tindak lanjut atau RTL. Ya, alhamdulillah pada tahun ini memang kita untuk menyambut tahun depan itu kita sudah mulai memetik buah ya. Banyak sekali kunjungan-kunjungan dari sekolah-sekolah dari tidak hanya di Surabaya dan sekitarnya, tapi juga dari daerah yang lebih jauh, Jakarta, Semarang, luar pulau. Dan ini merupakan suatu keuntungan bagi UNESA. Proses sosialisasinya kita tidak harus selalu jemput bola, tapi dari sekolah ataupun pondok pesantren juga hadir ke kita. Masuk yang hari ini datang dari Pondok Pesantren Ar-Rohmah, SMA Ar-Rohmah di Malang, sehingga akhirnya kami juga menyampaikan bagaimana tips dari 3 jalur, senam PTN, SBMPTN, dan jalur mandiri SPMB, khususnya prestasi keagamaan yang bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh sekolah-sekolah. Pola lama sebenarnya masih penting, menebar bagaimana poster-poster di seluruh sekolah se-Jawa Timur, di seluruh pondok pesantren di Jawa Timur itu tetap kita katakan perlu. Target berikutnya pasti ya poster itu juga menyebar tidak hanya di wilayah Jawa Timur tapi juga di Jawa Tengah, di luar Jawa, sehingga akhirnya selain sosial media, poster juga ada sosialisasi datang langsung atau kita juga datang ke daerah tersebut. Itu memang sangat signifikan mempengaruhi orang mengenal jalur-jalur masuk di Universitas Negeri Surabaya. Kalau kuota, ya insya Allah kita tidak akan jauh berbeda seperti penerimaan mahasiswa baru tahun 2022, tahun 2023, ya kita minimal itu sama, itu sekitar 11.000 jumlah kuota mahasiswa baru. Tentu yang perlu ditingkatkan adalah jumlah pendaftarnya, meskipun kita tahun ini sudah banyak gitu ya. Kalau di total hampir 100.000 pendaftar di tahun 2022 ini, targetnya ya di tahun ke depan kita bisa lebih daripada tahun 2022. Selain sebagai bentuk silaturahmi, pada kunjungan ini memungkinkan terbukanya kesempatan untuk terjalin peluang kerjasama dengan UNESA. 8 guru perwakilan SMA Ar-Rohmah Islamic Boarding School yang terdiri dari Kepala SMA, Kepala Humas, serta Kepala Tafis dari 4 kampus tersebut masing-masing mengemban amanah untuk memberikan gambaran kehidupan kampus dan cara masuk UNESA. Bagi Kepala SMA Ar-Rohmah Putri, Widi Rahayu MSI, UNESA menjadi pilihan favorit para santri SMA Ar-Rohmah Islamic Boarding School dan berharap di tahun depan bisa lolos seleksi dan diterima dari jalur manapun yang telah dipilih. Alhamdulillah, siang hari ini kita bisa silaturahim ke UNESA, Bu. Kami sangat senang sekali bisa diterima di UNESA ini untuk silaturahimnya, kemudian untuk menimba banyak ilmunya terkait dengan informasi-informasi jalur-jalur masuk di UNESA, karena memang salah satu universitas yang favoritnya santri kami itu UNESA begitu. Harapannya nanti anak-anak bisa lebih paham jurusan-jurusan dengan perketatan yang masing-masing itu
pilihan jurusannya juga sudah tepat dan mereka bisa masuk dengan UNESA dengan lancar begitu ya. Acara yang berlangsung dengan penuh keakraban ini dibuka dengan pemaparan profil UNESA, dilanjutkan dengan penyampaian maksud dan tujuan kunjungan, sesi diskusi mendalam dan ditutup dengan sesi foto bersama. Dengan mempersiapkan diri lebih awal dan maksimal, harapannya banyak santri SMA Ar-Rahmah Islamic Boarding School yang diterima di kampus Sang Juara ini. Dari Surabaya, Tia Ezer dan Livia Rahma melaporkan. Guna dapatkan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya dan jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 2023, SMA Negeri 1 Lamongan dan SMA Raudhatul Jannah Sidoarjo datangi kampus UNESA Lidah Wetan, Surabaya. UNESA tak henti-hentinya menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah yang ingin mengetahui informasi seputar fakultas, jurusan dan program studi yang tersedia, serta jalur masuk di perguruan tinggi negeri. Berangkat dari tujuan yang sama, di hari yang sama, UNESA terima kunjungan study tour dari SMA Negeri 1 Lamongan sebanyak 225 siswa dengan 10 guru pembimbing dan perguruan Islam SMA Raudhatul Jannah Sidoarjo sebanyak 3 guru pembimbing. Bertempat di lantai 11 Gedung Rektorat Kampus Lidah Wetan, Surabaya, Ketua Satuan Admisi UNESA Dr. Sukarmin MPD beserta staf admisi dan Kepala Peti Humas UNESA, Vinda Maya Setianingrum SSMA beserta staf Humas, turut menyambut kedatangan rombongan siswa kelas 11 dari SMA Negeri 1 Lamongan dan perwakilan guru dari perguruan Islam SMA Raudhatul Jannah Sidoarjo. Pada kesempatan ini juga disampaikan terkait kebijakan terbaru dari Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim seputar penghapusan tes mata pelajaran dalam seleksi masuk perguruan tinggi jalur SBMPTN. Respon perubahan kebijakan ya terkait dengan penerimaan mahasiswa baru ya, intinya UNESA siap melaksanakan ya. Kita masih menggunakan 3 jalur ya, jalur prestasi, jalur tes dan jalur mandiri. Terkait dengan perubahan ini sekolah tentu saja juga harus mempersiapkan diri ya. Yang kemarin fokusnya di mapel ya. Nah, sekarang tes TPA dihilangkan ya, yang diutamakan adalah tes pemahaman konsep, literasi ya. Maka sekolah pun harus mempersiapkan. Kemudian hal-hal lain yang non-tes ya seperti portofolio, terus kemudian sertifikat prestasi itu tetap harus disiapkan oleh adik-adik ya calon mahasiswa yang akan mendaftar di UNESA. Rasa penasaran siswa terhadap kampus dan prodi favorit serta bagaimana cara masuk UNESA disalurkan melalui banyaknya pertanyaan yang diberikan sejak dibukanya sesi tanya jawab dari sesi pertama hingga sesi kedua. Pertanyaan yang dilontarkan tidak hanya dari siswa, namun juga dari para guru yang turut hadir di lokasi. Para peserta study tour tampak antusias menyimak jawaban yang diberikan seputar jumlah kuota, rasio keketatan, jurusan dan prodi favorit, serta informasi umum meliputi lokasi, sarana-prasarana, dan keunggulan UNESA. Tujuan kita ke sini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut terkait dengan seleksi pendaftaran masuk UNESA dengan adanya kebijakan kementerian yang baru. Harapannya nanti adanya kerjasama, jalinan yang baik ya antara SMA Raudhatul Jannah dengan UNESA. Saya berharap banyak dari siswa SMA Raudhatul Jannah yang insya Allah tahun pertama ini akan meluluskan ya, banyak masuk ke UNESA. Sementara itu, kunjungan study tour dari SMA Negeri 1 Lamongan ini merupakan bentuk silaturahmi atas diterimanya sebanyak 59 siswa melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN di tahun 2022 di Universitas Negeri Surabaya. Harapannya anak-anak supaya lebih dekat dengan kampus dan nantinya insya Allah semuanya bisa masuk kuliah dan berpendidikan yang tinggi, sehingga harkat dan martabatnya akan terangkat dengan pendidikan tinggi itu. Semoga anak-anak ini nanti bisa banyak yang masuk di UNESA, masuk di perguruan tinggi negeri, sehingga SMA 1 Lamongan juga semakin rapakat. Selain menyimak tips dan trik agar lolos seleksi masuk PTN, testimoni mahasiswa UNESA yang berprestasi, serta keunggulan kampus Sang Juara ini, para peserta study tour juga menyimak tayangan video kehidupan Universitas Negeri Surabaya di kampus Lidah Wetan dan Ketintang, Surabaya. Acara ditutup dengan pemberian cindera mata dan foto bersama. Dari Surabaya, Tia Ezer dan Fitrianto Wahyu melaporkan.
Dalam rangka memperingati Hari Kunjung Perpustakaan Nasional yang jatuh pada tanggal 14 September, UPT Perpustakaan UNESA gelar serangkaian kegiatan mulai lomba profil ruang baca atau Perpustakaan Kebanggaan UNESA. Kegiatan lomba yang sudah dilaksanakan sejak 25 Juli 2022 tersebut diikuti oleh seluruh fakultas, program vokasi, serta program pasca sarjana selingkung UNESA. Bulan September menjadi bulan yang istimewa bagi insan perpustakaan, baik pustakawan maupun pegiat literasi. Pasalnya, setiap tanggal 14 September selalu diperingati sebagai Hari Kunjung Perpustakaan. Peringatan ini dimulai sejak 14 September 1995 di era Presiden Soeharto sebagai momentum upaya mencapai cita-cita bangsa melalui kegiatan membaca. UPT Perpustakaan UNESA turut menyemarakan dengan mengadakan pameran koleksi, lomba profil ruang baca atau Perpustakaan Kebanggaan UNESA, serta peresmian fasilitas kartu kunjung Perpustakaan UNESA berbasis SSO. Para pimpinan yang hadir turut meramaikan kegiatan yang berlangsung di gedung Library UNESA Lidawetan tersebut dengan memberikan kesan dan cerita pengalaman ketika mengunjungi perpustakaan. Pimpinan juga berpesan agar terus menambah koleksi literasi, selalu berinovasi di era digitalisasi ini, serta senantiasa meningkatkan kenyamanan dan pelayanan prima. Sebelumnya UNESA telah melakukan konsorsium dengan perguruan tinggi lain untuk memudahkan para peneliti saling berbagi jurnal secara online. Kalau dulu kan kita kenal dengan jargon bahwa jantungnya perguruan tinggi itu di perpustakaan ya. Nah memang sekarang perpustakaan kan tidak hanya cetak tapi sudah digital, dan ini kita sudah melangkah ke sana, bahkan akses masuk sudah direkam secara digital dan itu sudah kita lakukan. Koleksi-koleksi buku ditingkatkan, jurnal ditingkatkan, dan ini nanti akan menjadi gudangnya hasil-hasil penelitian, tulisan-tulisan para sivitas khususnya dosen. Selamat Hari Kunjungan Perpustakaan UNESA. Semoga sukses selalu. Selain peresmian kartu kunjung Perpustakaan UNESA berbasis SSO yang ditandai dengan terdaftarnya akun Rektor UNESA, Cahasan, pada kesempatan tersebut juga dibagikan sejumlah hadiah bagi para pemenang lomba profil ruang baca Kebanggaan UNESA yang diadakan mulai tanggal 25 Juli 2022. Muncul sebagai juara pertama, yaitu Perpustakaan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kedepan, Perpustakaan UNESA akan terus berbenah dalam penambahan jumlah koleksi, fasilitas, serta pelayanan kunjungan agar juga dapat berperan sentral untuk pembangunan UNESA satu langkah di depan. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Livia Rahma melaporkan. Fakultas Ilmu Pendidikan UNESA gelar pemilihan Putra-Putri Fakultas 2022 di Selasar Gedung O2 Fakultas Ilmu Pendidikan. Kegiatan yang diselenggarakan secara outdoor ini merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan sebagai bentuk persiapan menuju pemilihan Putra-Putri Universitas Negeri Surabaya. Kegiatan pemilihan Putra-Putri Fakultas Ilmu Pendidikan digelar secara outdoor di Selasar Gedung O2 FIP. Selama proses persiapan ajang pemilihan Putra-Putri FIP 2022 ini telah berlangsung 3 sesi, mulai dari tanggal 7 dan 8 September 2022 yang merupakan seleksi tahap 1 dan 2, dan berakhir pada ajang Grand Final pada 14 September 2022. Dalam kegiatan ini juga diramaikan oleh para putra-putri fakultas dan program selingkung UNESA, yang juga hadir dan memperkenalkan diri dari fakultas dan program masing-masing. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Dr. Andes Muhammad Nur Salim MSI, dalam sambutannya menyatakan bahwa para putra-putri FIP harus dapat menjadi contoh dan mengimplementasi nilai-nilai yang tertanam di Fakultas Ilmu Pendidikan yang terangkum dalam 3B, Brain, Beauty, dan Behavior. Selain itu, kegiatan yang diselenggarakan oleh Paguyuban Putra-Putri Fakultas Ilmu Pendidikan ini dinaungi langsung oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Herianto Susilo SPD MPD, yang juga menyampaikan selain mempersiapkan para mahasiswa yang dapat berkompetisi di ajang Putra-Putri Universitas, pihak Fakultas Ilmu Pendidikan juga mendampingi para mahasiswa untuk berprestasi di luar lingkungan UNESA. Mahasiswa yang sudah masuk dalam Grand Final atau finalis ada 5 pasang, jadi 5 putra dan 5 putri.
tidak berhenti sampai di sini. Nanti mereka akan ada kegiatan pendampingan. Nah, pendampingan, kita kan punya program untuk pengembangan. Jadi tidak hanya di tingkat fakultas atau bahkan di universitas saja, tapi mereka bisa di luar, bisa di provinsi melalui misalkan duta anti narkoba, duta anti radikalisme dan lain sebagainya. Mereka kita beri dukungan untuk bisa keluar, jangan sampai hanya di dalam saja, tapi mereka ya. Jadi makanya saya konsep outdoor itu bahwa ini kan go public, jadi orang bisa melihat kan. Mereka yang masuk dalam finalis itu ya mereka harus menjadi pribadi yang bisa dicontoh. Tadi ada brains, cerdas, pintar intelektualnya, kemudian ada beauty, cantik, cakep, ganteng, dan juga behavior, perilakunya. Jadi mereka harus menjadi contoh itu untuk mahasiswa yang lain. Menyaring dari 34 mahasiswa yang telah mendaftar, dari 8 jurusan yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan, hanya 10 mahasiswa yang berhasil lolos hingga babak grand final. Dari 5 pasang putra-putri FIP ini, para juri yang hadir harus menentukan kandidat terpilih bagi putra-putri FIP 2022. Ketua Pelaksana, Setio Budi Nugroho, juga menyampaikan bahwa ajang ini merupakan wadah bagi para mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dalam menyalurkan bakat dan minat di dalam dunia kedutaan. Tujuan kegiatan ini diselenggarakan untuk mewadahi para putra-putri Fakultas Ilmu Pendidikan untuk menyalurkan bakat dan minatnya dalam dunia kedutaan, sehingga bagaimana cara dia membranding suatu tempat atau fakultas sehingga menyebarluaskan ke fakultas lain bahwa Fakultas Ilmu Pendidikan juga memiliki prestasi dan potensi yang baik untuk disampaikan oleh fakultas lainnya. Pemilihan putra-putri Fakultas Ilmu Pendidikan 2022 berhasil diraih oleh Rian sebagai putra FIP 2022 dari jurusan Bimbingan dan Konseling. Sedangkan untuk putri FIP 2022 diraih oleh Anak Agung Ayu Bintang Kusuma Devi dari jurusan Psikologi. Dari Surabaya, Ramadhani Aisyah dan Fitrianto Wahyu melaporkan. Pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan tentunya untuk tetap memutakhirkan informasi Anda seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Melani Eka, tetap sehat dan sampai jumpa.